Lagi-lagi Zelensky kehilangan anak buahnya setelah 1.000 prajurit Ukraina bentangkan bendera putih dan menyerah sepenuhnya ke Rusia. Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rupanya Zelensky makin terdesak dan kecewa pada pasukannya sendiri karena lebih dari 1.000 tentara Ukraina berkhianat dan memilih untuk mengibarkan bendera putih pada pasukan Rusia yang berkuasa. Hal ini membuat kekuatan Ukraina semakin lemah dan menyebabkan NATO makin jauh dengan tujuannya menggunakan Ukraina sebagai alat untuk melawan Rusia yang kenyataannya malah ikut merembet ke negara anggota NATO lainnya yang kini terancam kehancurannya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia menyatakan lebih dari 1.000 tentara Ukraina telah menyerah, sebuah kota pelabuhan strategis di Ukraina Timur yang telah dikepung oleh pasukan Rusia selama lebih dari sebulan. 1.026 prajurit Ukraina dari Brigade Marinir ke-36 secara sukarela meletakkan senjata mereka dan menyerah, kata Kementerian Pertahanan Rusia itu dalam sebuah pernyataan pekan lalu yang dikutip Moscow Times. Penyerahan lebih dari 1.000 tentara Ukraina juga beredar luas di video media sosial yang bersumber dari Kementerian Pertahanan Rusia atau Kemenhan Rusia mengatakan bahwa tentara menyerah di dekat pabrik metalurgi dinamai Liliksh. Sebuah pabrik baja besar. Di antara pasukan itu ada 162 perwira dan 47 perempuan, tambah Kemenhan Rusia. Lebih dari 100 tentara Ukraina terluka. Rusia diyakini berusaha menghubungkan Crimea yang diduduki dan wilayah separatis yang didukung Moskwa, Donetsk, dan Lugansk di Donbas dan telah mengepung Mariupol pada awal operasi militernya. Ribuan warga sipil diyakini tewas di kota itu yang telah menyaksikan beberapa pertempuran paling intens dalam konflik tersebut. Ukraina jelas kalah total. Rakyat Zelensky sendiri menghabisi rezim si pelawak karena tak mau perang makin panjang. Suara rakyat Ukraina makin menggema setelah melihat kondisi negaranya hancur dan kehilangan banyak keluarga. Jutaan warga ingin perang usai dan membungkam rezim si pelawak yang makin angkuh dan sombong dengan meminta banyak senjata namun tentaranya tak siap tempur dan bahkan tak mempunyai keahlian serta tak memiliki landasan terbang untuk jet tempur F-16-nya. Hal ini makin memperparah situasi di mana jutaan orang Ukraina akhirnya memilih untuk mengkepung kantor Zelensky di Kiev dan menyeret sebagai penjahat perang dan boneka barat. Di sisi lain, perang Rusia-Ukraina diprediksi akan berlangsung lama sebab pemerintah Rusia menyatakan ambisinya untuk benar-benar menghabisi seluruh rezim nasionalis Ukraina yang dicap sebagai antek Amerika dan negara-negara barat. Invasi militer Rusia di Ukraina diklaim memerintah Presiden Vladimir Putin berhasil.
Sejumlah wilayah berhasil direbut dan dikuasai tentara Rusia, terutama di daerah Donbas yang menjadi sasaran utama. Masih banyak unit militer Ukraina yang mempertahankan posisinya meskipun di atas kertas kalah kuat dari pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Dukungan bersenjata yang dikirim Amerika dan sekutunya dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara setidaknya jadi salah satu penyebab bisa bertahannya pasukan Ukraina. Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, Kolonel Dmitry Medvedev, mengatakan invasi militer di Ukraina tidak akan dihentikan sampai seluruh rezim nasionalis berangsur hingga ke akarnya. Kedukungan Barat kepada Ukraina dianggap mantan Presiden Rusia sebagai ancaman utama yang bisa menghancurkan Rusia. Hal ini yang tidak bisa ditoleransi oleh Rusia. Jadi, alasan agresi militer akan tetap dilanjutkan walaupun harus berlangsung panjang. Bahkan, abu darinya harus tetap ada. Kotoran harusnya tidak memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dalam keadaan apapun. Jadi, butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun biarlah. Kami tidak punya pilihan lain. Apakah kami akan menghancurkan rezim politik mereka atau kolektif Barat yang pada akhirnya akan menghancurkan Rusia? Dalam hal ini mereka akan mati bersama, katanya. Lebih lanjut, Medvedev mengatakan perang akan berhenti jika seluruh rezim atau rezim nasionalis Ukraina di bawah komando Presiden Volodymyr Zelensky berteguk lutut pada Rusia. Sumpah setia kepada Republik Federasi Rusia adalah satu-satunya upaya yang bisa diambil Zelensky dan para pengikutnya. Dan susunan pemerintah Ukraina ini harus dibubarkan. Oleh karena itu, hanya diperlukan likuidasi total aparatur negara dari negara yang bermusuhan ini dan jaminan kesetiaan mutlak di masa depan. Ucap Medvedev dikutip dari Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Hanya kendali Rusia atas segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi di wilayah bekas negara bagian bendera yang kemungkinan hal ini dilakukan, dan kami akan mencapainya, kata Medvedev. Penyerahan lebih dari 1.000 tentara Ukraina juga beredar luas di video media sosial yang bersumber dari Kementerian Pertahanan Rusia atau Kemenhan Rusia mengatakan bahwa tentara menyerah di dekat pabrik metalurgi dinamai Liliksh. Sebuah pabrik baja besar. Di antara pasukan itu ada 162 perwira dan 47 perempuan, tambah Kemenhan Rusia. Lebih dari 100 tentara Ukraina terluka. Rusia diyakini berusaha menghubungkan Crimea yang diduduki dan wilayah separatis yang didukung Moskwa, Donetsk, dan Lugansk di Donbas, dan telah mengepung Mariupol pada awal operasi militernya. Ribuan warga sipil diyakini tewas di kota itu yang telah menyaksikan beberapa pertempuran paling intens dalam konflik tersebut.